Hai guys, berapa hari ya aku nggak upload video ya. Hari ini aku mau memberikan tips dan trik ke kalian semua tentang bagaimana caranya mengatasi jerawat kalian yang banyak banget di muka kalian itu ya. Walaupun udah mak-mak gini ya, pernah ngerasain ya bagaimana jadi anak gadis yang jerawat di muka itu banyak banget. Ya, sekarang mukanya udah ya puji Tuhan udah nggak punya jerawat, mungkin kadang-kadang lah ada sedikit-sedikit gitu ya, cuman nggak sampai separah yang dulu. Banyak banget tips dan trik yang aku lakuin dan itu semua pada nggak berhasil guys, malah muka aku tuh semakin parah banget. Waktu gadis itu jerawat aku itu penuh banget guys, di sini semuanya penuh, sama kening-kening juga semuanya penuh. Jadi kadang-kadang di badan juga ada jerawat gitu ya. Obat-obatan yang mahal kayak krim-krim jerawat itu udah pernah dicoba semua tapi nggak ada yang berhasil guys. Sempat putus asa juga sih, merasa nggak pede apalagi ketemu sama orang di depan umum. Anak muda sekarang ya banyak sekali yang bingung cara mengatasi jerawat mereka. Sudah coba sabun ini, coba sabun itu, sudah coba obat ini, obat itu, ramuan ini, ramuan itu, dan sebagainya. Udah dicoba treatment ini, treatment itu, tapi nggak ada yang berhasil. Jadi semoga yang aku sampaikan di sini bermanfaat untuk kalian, dan kalian boleh coba, dan kalian boleh bagikan teman-teman kalian semua ya. Yang pertama adalah mencuci muka. Jadi aku itu menetapkan waktu-waktu dimana aku harus mencuci muka teman-teman. Jadi kalau aku udah merasa muka aku itu udah lengket, udah kotor, itu aku pasti mencuci muka. Tapi mencuci muka ini juga teman-teman gak boleh terlalu sering, karena kalau terlalu sering itu justru merusak kulit kalian yang pada saat itu lagi sensitif karena jerawat. Jadi aku mencuci muka paling enggak 4 kali lah ya dalam sehari itu. Pagi karena mandi ya, terus biasanya siang itu sebelum tidur siang aku cuci muka, terus sore dan juga malam sebelum tidur. Sore mandi kan, malam sebelum tidur itu biasanya aku mencuci muka. Jadi teman-teman, cuci muka itu penting banget loh. Jadi kalau kita udah merasa muka kita itu kotor, lengket, dan udah nggak fresh, itu cepet-cepet deh cuci muka, karena itu bisa membersihkan pori-pori kalian. Dan jadi intinya rajin-rajin aja ya cuci muka ya guys ya. Terus yang kedua, kalian harus mencukupkan tidur kalian. Anak gue bangun. Kalian harus mencukupkan tidur kalian guys, karena kalau kalian tidur nggak cukup terus kalian stres, itu bisa menimbulkan jerawat. Beberapa hari ini aku juga agak kurang tidur ya, karena banyak pekerjaan gitu, jadi agak ada timbul jerawat nih guys di sebelah sini. Tapi itu hanya sedikit aja, karena aku udah menghilangkan kebiasaan-kebiasaanku dulu yang menimbulkan jerawat. Buat kalian anak muda yang sering banget kurang tidur, terus sering banget begadangan, pagi-pagi baru tidur, siang jadi malam, malam jadi siang, itu coba kalian ubah kebiasaan kalian. Jadi jerawat kalian yang banyak itu bisa sembuh dibantu dengan kebiasaan-kebiasaan kalian yang baik juga. Jangan ubah siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau kalian memang harus kerja malam, ya tidur pada siang hari. Tapi kalau kalian kerjanya siang hari, ngapain juga kalian malam-malam harus begadangan sampai pagi, terus pagi baru tidur, ya gitu ya. Itu nggak baik, nggak bagus. Jadi aku dulu sebenarnya orang yang sering banget begadangan karena aku punya insomnia. Jadi kalau aku itu malam nggak bisa tidur malah gitu ya. Nah, aku ubah pola kebiasaan aku itu supaya aku bisa tidur cukup 8 jam per hari. Ya teman-teman, jadi tips yang kedua adalah kalian harus tidur cukup, istirahat yang cukup. Tips yang ketiga adalah kalian jangan coba-coba kebanyakan pakai produk-produk pencuci muka. Misalnya kalian gak cocok ini, kalian coba itu. Gak cocok merek satu, coba merek yang lain gitu ya. Jadi kebanyakan merek yang kalian coba di muka kalian, nah itu justru membuat jerawat yang kalian punya itu malah semakin meradang gitu ya teman-teman. Kalau aku tipsnya dulu, aku berhenti pakai semua produk pencuci muka.
cuci muka itu nggak pakai sabun sama sekali, jadi cuma air hangat. Kecuali kalau aku pakai make up ya, kalau pakai make up kan nggak bisa bersih kalau hanya dengan air, jadi harus pakai sabun. Dan itu pun sabunnya yang aku pakaikan itu kalau nggak sabun bayi mandi atau sabun mandi biasa ya, kalau bisa kalian pakai aja sabun yang kalian pakai untuk di badan, yang cocok di badan. Kalian pakai juga untuk mencuci muka, lebih efektif dan lebih menjaga kulit kalian supaya tidak meradang. Lama kelamaan bisa membantu kulit kalian itu untuk bersih kembali. Memang sih teman-teman, ada banyak dokter yang bilang kalau untuk muka itu kalian harus menggunakan produk-produk pencuci muka karena disesuaikan pH-nya dengan muka kalian. Tapi menurut aku itu sih nggak ngaruh ya sama aku ya. Ternyata lebih efektif sabun mandi. Masuk akal ya, karena kalau sudah dicoba di kulit tangan atau di kulit tubuh kalian itu bagus, itu cocok, berarti itu cocok sama kulit kalian. Jadi teman-teman, menurut aku, saran aku, nggak usah dipakai-pakai semua produk pencuci muka karena kita belum tahu, kita nggak tahu itu cocok atau enggak sama kulit kita kan. Yang keempat kalian harus tahu teman-teman, apa yang menjadi pemicu alergi dalam tubuh kalian. Misalnya makanan. Bagi orang-orang tertentu memang mungkin tidak menjadi pengaruh makanan untuk jerawat mereka, tapi buat teman-teman yang punya alergi sesuatu ya, misalnya makan telur, makan yang amis-amis, terus makan kacang, coklat, dan sebagainya, itu bisa memicu alergi dalam tubuh kalian sehingga membuat jerawat kalian semakin banyak. Itu harus kalian hindari teman-teman, mau nggak mau. Walaupun itu mungkin hobi kalian ya sebagai anak muda untuk makan coklat, makan kacang dan sebagainya, tapi itu harus dihindari teman-teman. Seperti aku sebenarnya nggak punya alergi apapun, jadi aku bebas makan apapun. Tapi buat teman-teman yang punya alergi, jadi kalian harus mengontrol, kalian harus ngerem dikit ya, supaya gak terlalu banyak dan gak terlalu sering makan makanan yang membuat reaksi tubuh kalian itu menjadi alergi terhadap makanan tersebut. Oke. Yang kelima, jadi aku dikasih obat. Waktu itu ada anak SMA yang latihan gereja kayak gitu ya teman-teman, dia itu bawa obat. Terus aku tanya, itu obat apa dek? Ini obat jerawatku kak. Tanya, boleh nggak kakak coba, mau tanya resepnya apa. Akhirnya dikasih untuk coba sedikit aja dulu ya. Setelah dikasih gitu, akhirnya aku cobain. Setelah aku cobain selama seminggu, itu bagus banget efeknya teman-teman. Jadi agak mengering, jerawatku itu mengering. Akhirnya aku beli sendiri. Nama obat itu methylprednisolone sama clindamycin. Nanti buat teman-teman aku kasih di sini ya gambarnya ya. Di sini methylprednisolone sama di sini clindamycin. Cara meraciknya, clindamycin dan methylprednisolone itu 1:1. Jadi kalian clindamycinnya 1, methylprednisolone-nya 1, kalian campur satu wadah. Terus kalian siram sama air sedikit, kalian hancurin sampai jadi pasta. Akhirnya kalian tempel-tempelin di muka kalian berjerawat teman-teman. Kalau aku dulu di seluruh muka, karena seluruh muka aku yang rusak, jadi aku kasih semua. Setelah 1 minggu hasilnya bagus banget teman-teman. Jadi aku akhirnya beli sendiri obatnya. Aku beli sendiri di apotik, murah banget, hanya 10.000 satu kepingnya gitu kan. Jadi aku bisa pakai 1 bulan. Kalau kena ke lidah itu rasanya pahit banget. Terus setelah 1 bulan aku pakai itu, akhirnya jerawat aku itu benar-benar kering teman-teman. Yang sebelumnya itu parah banget, bahkan merah-merah sampai kulitnya terkelupas. Akhirnya mukaku itu jadi bagus gitu ya. Tapi belum halus karena masih ada beberapa bekas-bekas jerawat. Jadi yang keenam, aku itu mau menjelaskan tentang masker ramuan yang aku pakai setelah jerawatku sembuh. Jadi bekas-bekasnya bisa hilang. Itu aku pakai masker yang dikasih tahu sama ibu-ibu ya. Maskernya itu terdiri dari madu, terus kayu manis ditumbuk halus, terus sama teh hijau. Kayu manis sama teh hijau itu ditumbuk halus,
Setelah ditumbuk halus, masukkan madunya, terus diolesin di muka. Jadi aku pakai masker itu setiap malam sampai akhirnya gak ada bekas-bekas jerawatnya sama sekali. Padahal sebelumnya itu muka aku itu udah hitam-hitam di sininya. Terus juga udah ngelupas parah kayak orang ganti kulit itu di muka. Dan sampai sekarang akhirnya aku nggak pernah punya jerawat separah waktu aku punya jerawat dulu. Jadi walaupun ada jerawat itu paling sedikit-sedikit aja di sini, sedikit-sedikit. Dan terakhir belakangan ini aku pakai masker yang menurut aku itu bagus banget teman-teman. Kalian boleh coba ya. Kalian boleh coba di rumah, dan ini masker yang aku cari di Indomaret atau Alfamart gitu ya. Kalian cari aja, itu namanya masker Himalaya. Masker Himalaya, nanti aku kasih gambarnya di sini ya, masker Himalaya. Jadi kalian boleh coba itu ya teman-teman. Oke, segitu aja pesan dari aku, segitu aja tips dan trik dari aku. Kalaupun ada yang kurang nanti aku bisa tambahkan di lain waktu kalau aku ada pengalaman baru, kalau aku ada tips-tips baru ya. Jangan lupa subscribe channel aku, dukung aku. Kalau kalian merasa ini video berguna, kalian boleh share di media sosial kalian. Terus jangan lupa like, jangan lupa komen. Yang penting banget teman-teman adalah subscribe kalian juga ini ya. Oke, see you.